Domo, kembali lagi di Learning by Doing series part 8 ya. Harusnya ini menjadi part terakhir karena kita hanya butuh finishing up sebenarnya. Dan ya ini sedikit tutorial lagi di sini removing old script. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Di sini ada beberapa error, ada beberapa bug yang harus masih kita perbaiki. Jadi sepertinya untuk tutorial kali ini kita hanya mendebug apa yang harus diperbaiki. Mendebug itu memperbaiki ya. Yang mendebug bug-bug yang ada di game ini dan removing creep-nya ya. Ya, apa yang removing creep ini? Kita lihat game yang sudah kita buat di part 7. Nah, pertama di sini udah oke ya sebenarnya ketika kita tekan start, gamenya mulai dan skor mulai bertambah. Kita lihat gamenya seperti ini, kita ya seiring berjalannya waktu, skor kita tambah naik, tapi kita tabrakan, oke, game over, dan masalahnya adalah skor kita masih terus bertambah di sini. Ya, ini masih terus bertambah. Nah, masalah yang pertama akan kita selesaikan adalah ini ya. Yang pertama kita debug adalah kenapa ini masih bertambah. Yang kedua adalah ketika kita start, ya memang skor kita gak masalah ya. Tapi lihat karakter kita. Saya tabrakan, tidak ada masalah sekarang. Nah, ini yang menjadi masalah lainnya. Jadi ketika game kedua dimulai, itu kita gak jadi invincible ya. Dan skornya terus bertambah. Nah, kita mulai dari awal lagi. Jadi pertama adalah skor. Kedua adalah ini ya. Kedua adalah karakter kita. Ketika game over dan kita mulai ulang, dia masih bisa berkeliaran tanpa masalah. Nah, itu yang akan kita perbaiki di video kali ini. So, let's see. Pertama adalah skor ya. Kita balik ke script. Tentunya berarti di script kita ada di main ya, di main GD ini. Nah, kita lihat manakah fungsi yang dipakai buat nambahin skor. Nah, di sini ya. Di sini adalah skor plus sama dengan 1. Jadi dia update terus skornya per detik ini. Nah, kita pengen stop skornya saat kapan gitu. Nah, kita harus pikirin kapan skor kita di stop. Nah, berarti kan kapan? Coba pikirkan. Kapan skor kita di stop? Coba. Saya kasih quiz ya. Kapan skor kita di stop? Oke, betul. Jawabannya adalah saat player kita nabrak atau saat game over. Nah, makanya di sini kita tambah yaitu score timer ya, score timer yang tadinya ketika gamenya mulai ini new game, score timer mana sih ya, score timer ya, score plus 1 ini time out. Sekarang kita pengen si start timer ini kalau ini start timer ya, kalau kita pengen score timer ini stop ketika game kita over gitu. Jadi dot stop. Kita save dan kita coba start. Kita tunggu skornya sampai 2. Oke, kita tabrak. Oke, masalah pertama selesai ya. Skor kita berakhir di sini ya, 3. Jadi nggak terus naik karena kita stop gitu di sini, score timer stop. Nah, masalah kedua adalah tadi kita sekarang jadi invincible ya. Nah, kenapa invincible? Jadi ini agak susah ya dicarinya. Kenapa invincible? Di function ini tidak ada. Kita balik lagi ke code player kita, di script player kita. Nah, di sini kenapa player kita jadi invincible? Kita lihat di fungsi ini, fungsi terakhir ini on body entered. Nah, di sini kita masalahnya adalah membuat disable-nya true gitu. Jadi biar saya jelaskan, si collision shape-nya ini di disable gitu ya. Jadi true. Nah, masalahnya sekarang karena dia true, disable-nya di on. Nah, ketika gamenya dimulai kembali, dia tetap dalam keadaan on. Sehingga ketika musuh kita nabrak, itu dia nggak ngedeteksi collision karena dia masih keadaan on. Nah, kita pengen, berarti dalam logikanya adalah, kita pengen ketika gamenya mulai, si disable ini harus keadaan off.
gitu ya. Jangan dalam keadaan on. Nah, maka kita balik lagi ke script. Nah, collision shape ini yang tadinya disabled, kita pengen yang disable-nya true, kita pengen rubah jadi false ya. Tapi di mana kita taruh false-nya? Apakah di body entered, apakah di ready gitu ya. Nah, tentunya di game kita gitu ya, di main screen kita, yaitu di main GD ini ya, di main script kita, yaitu di saat new game gitu. Jadi ketika gamenya mulai, kita pengen si player kita, si collision shape kita dalam kondisi off gitu ya. Disable-nya dalam kondisi off, yang berarti dalam kondisi on. Gimana sih ini ngejelasinnya? Ya, intinya ketika gamenya mulai, ketika new game ini, kita pengen si disable ini dalam keadaan off gitu. Nah, sekarang adalah PR-nya gimana cara ngakses collision shape 2D ini. Nah, sekarang cara ngaksesnya adalah, nah, ini berbeda ya, agak berbeda. Ini saya hapus dulu ini karena udah gak kepake. Nah, di fungsi new game ini, kita pengen akses collision shape 2D ini. Tapi gimana cara ngaksesnya? Kita nggak bisa asal drag seperti ini. Ya, kita coba ya, kita coba pakai metode ini. Collision shape 2D, set default disable. Bentar, kok ada error? Nah, ini collision shape 2D. Bentar. Disablednya false berarti kan? Harusnya, oke. Tapi kita coba tes. Error ya. Kenapa error? Karena dia bingung gitu ya. Kenapa bingung gitu ya? Oke, kita stop dulu. Karena dia kebingungan ini collision yang mana katanya. Soalnya di main scene ini, di main scene ini nggak ada collision gitu ya. Cuma ada mob, player, set timer, position, cuma nggak ada collision shape. Jadi dia bingung. Collision shape yang mana katanya. Nah, saya komen dulu untuk sementara. Nah, cara ngaksesnya adalah kita bawa kita instantiate ya, player kita ke sini seperti ini. Kemudian ketikkan dot. Nah, di sini adalah get node. Nah, di sini baru kita akses node yang ada dalam player kita, yaitu collision shape 2D. Nah, maka sekarang ini udah gak perlu. Atau kita lihat ya, sintaksnya seperti ini, collision shape 2D dot set default disabled false, berarti dot set default. Nah, disabled-nya berarti disabled true ya. Seperti itu. Ini kita hapus. Sekarang kita coba lagi gamenya. Ada. Kenapa ini? Expected after if. Bukannya ini udah? Oh, ini kepencet ya. Apa ini? Saya nggak ingat. Bentar. Apa itu? Coba tiba-tiba loncat ke sana. Oke. Ya, salah saya. Itu tiba-tiba masuk ke if. Oke, kita start. Kita tabrak. Sorry. Bukan true, false ya. Kenapa jadi true? False. Karena yang salah. Ya, yang ini true berarti kita pengen yang fungsi ini false ya. Gomen. Oke. Oke, 1, 2, tabrak. Kita coba sekali lagi. Langsung mati ya, karena dia ketabrak. Nah, dan ini memunculkan masalah lainnya adalah, ya gitu, meskipun kita mati, dia tetap spawn di tempat ini gitu. Nah, kita gak mau hal itu terjadi ya tentunya. Kita gak mau nunggu dulu gitu, musuh udah gak ada nih baru start. Kita pengen ketika tombol start ditekan,
gamenya tentunya mulai dari awal. Si semua creep ini hilang gitu. Kalau sekarang kan masih lanjut gitu ya. Nah ini juga masih masalah. Nah sekarang kita akan lakukan itu di tutorial berikutnya, yaitu removing old creeps ya. Nah untuk remove ini kita pengen nambah grup ya, grup. Karena banyak sekali mob yang kita spawn di game ini. Ya, banyak sekali mob yang kita spawn, jadi kita pengen bikin grup di mana yang grup ini nanti langsung dihapus semuanya. Nah, kita ke scene mob ini ya. Atau kalau di sini kalian ketutup, silahkan buka mob ini ya, mob TCSN, kalian klik 2 kali aja nanti muncul gitu ya. Nah, di scene mob ini kalian ke node, ada 2 ya, ada signal, ada groups. Nah, di groups ini kita bikin grup baru. Kita namain bebas ya, sebenarnya bebas namain sesuai dengan ini kalian, dengan selera. Namain mobs karena mobnya banyak jadi pakai S, mobs. Oke. Nah, di sini kita udah punya scene group ya, dimana semua yang punya nama mobs ini nanti kita bakal lakuin sesuatu, yaitu hapus. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita ke fungsi new game yang main. Nah, ini masih di new game. Beberapa ya. Jadi pengen kita reset semua gitu ya. Nah, contohnya di sini nah ini sebenarnya udah saya ketikkan lagi. Jadi get 3 underscore comment 3 itu ngambil node, kemudian call group apa? Nah, ini namanya ya, string name-nya. Ketika string itu kita harus pakai kutip 2. Tadi adalah mobs ya, M kecil, ingat harus samain. Mobs. Kemudian metodenya mau diapain gitu ya. Nah, kita di new game ini ambil tree yang namanya mobs, ambil tree dalam grup mobs yang namanya mobs. Pengen diapain? Kita pengen di queue free. Di queue free ya. Queue free. Ini metodenya. Nama metodenya queue free. Seperti itu. Nah, sekarang kita tes lagi, save. Kita tes lagi. Game over. Dan ketika kita start lagi gamenya, semuanya akan reset. Nah, oke. Ini udah oke ya sekarang gamenya. Oke, game kita sudah hampir selesai. Di sini udah 80%, tinggal sedikit lagi ya. Di sini di finishing up kita tambah background, sound effect, keyboard shortcut tentunya buat exit game, dan terakhir adalah sharing the finish game with other. Jadi game kita nanti bisa dikasih ke orang lain. Ini game buatan aku loh, kayak gitu. Kalian bisa nanti sharing ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian. Aku bikin game mah, aku bikin game pah ya. Tapi di video berikutnya. Dan sebelum video ini ditutup, ada suatu video yang akan saya tampilkan di ending ini, di ending dari video ini, yaitu merubah mindset kalian menjadi developer game ya, seperti almarhum Satoru Iwata. Karena untuk menjadi developer sebuah game, kalian harus paham bagaimana game itu terasa asik ya, bagaimana game itu terasa normal. So, check this out. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer.